Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita haula khawatiril Qur'anil Karim. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-16 dari surah Luqman. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah nasihat yang kedua Luqman kepada anaknya. Kita sudah bahas nasihat yang pertama, yaitu larangan Luqman kepada anaknya agar jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang pertama ini adalah nasihat mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah prinsip yang paling utama, prinsip yang paling penting di dalam kehidupan anak manusia, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di sini Luqman memulainya dengan yang ini, karena ini adalah yang paling penting. Nah, kita bisa juga mengambil pelajaran dari metode Luqman ini, bahwa dia memulai sesuatu itu dengan yang paling penting dulu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Luqman yang kedua di sini, dia mulai mengajarkan anaknya prinsip-prinsip tauhid yang lain, yaitu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca terjemah ayat yang ke-16 ini, Luqman mulai mengisi anaknya dengan memberitahukannya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemahannya adalah, wahai anandaku, atau wahai anak kecilku, sesungguhnya kalau sebiji khardal saja yang kecil itu ditebar, satu biji ditebar dan dia nempel di atas sakhrah, yaitu batu, atau dia berada di atas langit, atau dia berada di tengah bumi ini, kalau Allah ingin mendatangkannya, maka Allah pasti bisa mendatangkannya. Dan sesungguhnya Allah maha lembut. Nah, ini adalah nasihat yang kedua Luqmanul Hakim kepada anaknya, yaitu memberitahukannya tentang kekuasaan Allah setelah mengajarinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat tafsiran ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan Luqman di dalam nasihat yang kedua kepada anaknya ini. Dia masih memanggil anaknya dengan kata-kata ya. Ya bunayya. Ini namanya di dalam ilmu balaghah adalah takrirun nida. Mengulang-ulang panggilan. Supaya apa? Limazidi intibah wa nasyat
as-sami', supaya semangat pendengar itu lebih disegarkan. Sama kita menasehati anak kita. Kita panggil dia berkali-kali dengan panggilan sayang, mengatakan, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Setelah selesai, kita panggil lagi, wahai anakku, dirikanlah salat. Lagi menasehatinya, wahai anakku, tundukkanlah pandangan. Misalnya, ini panggilan-panggilan seperti ini memberikan semangat baru bagi pendengarnya. Dan ini dilakukan oleh Luqman untuk anaknya, dia panggil berkali-kali. Ya bunayya. Dan bentuk panggilannya pun sama, panggilan sayang. Agar semangat anaknya yang mendengar itu semakin tersulut, supaya lebih semangat mendengar apa yang ingin diungkapkan oleh Luqman ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat ini mengatakan innaha. Ini kata ulama adalah dhamirus sya'n. Di sini ada penguat di sini yaitu inna, kemudian dikuatkan lagi dengan dhamirus sya'n di sini ha. Artinya bahwa kalau kita bahasa lepasnya itu, wahai anak kecilku atau wahai anandaku, begini loh ceritanya, sesungguhnya begini loh ceritanya. Nah di sini kata ulama ini adalah semuanya ini taukid. Taukid apa? Untuk memberikan intibah, untuk memberikan aba-aba kepada anaknya Luqman ini agar dia benar-benar mendengarkan apa yang akan datang ini. Betapa pentingnya sesuatu yang akan diberikan Luqman ini tidak kalah pentingnya dengan nasihat yang pertama. Jadi di sini ada 3 penguatnya. Pertama adalah takrirun nida, yaitu mengulang kembali panggilan wahai anandaku. Kemudian dengan mengatakan inna, sesungguhnya. Kemudian ada dhamirus sya'n di sini, berimajinasi bahwa begini loh anakku, begini loh ceritanya anakku. Nah seperti itu. Nah akhirnya intibah, akhirnya semangat anaknya ini tersegarkan untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Luqman ini tentang nasihat yang kedua ini. Barulah Luqman masuk kepada nasihatnya ketika anaknya sudah, semangatnya sudah mulai menggebu untuk mendengarkan nasihat itu. Apa kata Luqman? In taku mithqala habbatin min khardal. Kalau saja, bayangkan nak, itu kan, jadi semangatnya sudah bagus mendengar ini, disuruh membayangkan oleh Luqman. Coba bayangkan nak, intaku, kalau ada satu biji khardal, intaku mithqal, mithqal seberat biji khardal. Khardal ini saya tidak tahu contohnya di apa di kita, cuma digambarkan di sini adalah khardal itu pohonnya seperti pohon bunga matahari, cuman bijinya katanya kecil. Saya tidak tahu di sini seperti apa, tapi banyak orang memberikan dia misal di sini seperti biji sawi katanya, paling kecil. Atau biji apalah, pokoknya yang paling kecil. Di sini Luqman mengajak anaknya untuk membayangkan, berimajinasi. Kalau saja satu biji sawi yang kecil dilempar, ditaburkan kemana saja, ke arah mana saja. Fatakum fi sakhrah, dan dia nyangkut di atas batu, atau dia terbang di langit, au fis samawat, dia terbang di langit, au fil ard, atau di bumi mana saja. Lalu di sini Luqman mengatakan kepada anaknya, perhatikan baik-baik itu anakku. Ya'ti bihallah.
Kalau Allah menginginkan dia datang, maka ya'ti bihallah. Subhanallah. Ini bahasanya luar biasa. Jadi dia tidak membutuhkan penghubung kata-kata ataf apapun. Ya. Dia menunjukkan bahwa, memberitahukan kepada anaknya bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada batasnya. Kalau manusia misalnya, kalau alat, dia perlu mencari dulu, kemana dulu, ini dulu. Tetapi di sini langsung dibilang oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya'ti bihallah. Artinya ya'ti bihallah di sini ini tidak membutuhkan waktu untuk mendatangkannya. Tidak mengatakan fatakum fi sakhratin aw fis samawat, di atas batu, di atas langit, atau di hamparan bumi manapun, fayati bihallah, enggak mengatakan begitu. Atau thumma yati bihallah, enggak. Tetapi di sini kalau Allah menginginkan, yati bihallah, langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata-kata yati biha di sini, kata ulama adalah, ini adalah merupakan kinayah an qudratillah, kinayah akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kinayah akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kinayah akan bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Dan ini peringatan kepada anaknya Luqman dan peringatan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita perbuat, apakah itu baik, apakah itu salah, apakah itu murka, apakah itu ma'ruf, apakah itu mungkar, Allah pasti mengetahuinya. Makanya di dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqal dzarratin syarran yarah." Siapa-siapa yang berbuat sesuatu seberat biji zarrah kebaikan, maka nanti di hari kiamat dia akan temukan. Dan siapa-siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarrah, dia juga akan menemukannya nanti di akhirat. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa pertama-tama Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya, kemudian yang kedua diajarkan mulazamatut tauhid itu, yaitu unsur-unsur tauhid itu, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha mengetahui. Ini adalah penutup untuk istidlal. Istidlal itu artinya memberikan penguatan kepada anaknya Luqman. Bukan ta'lil ya. Kalau ta'lil itu ketika anaknya Luqman ini mengingkari misalnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di sini kata ulama adalah maqamut ta'lim. Jadi Luqman ini sudah masuk kepada pengajaran kepada anaknya, dan anaknya sudah menerima tauhid, dan dia sudah sedang butuh diajarkan untuk unsur-unsur tauhid itu. Makanya di sini ulama mengatakan ini adalah maqamul istidlal. Ini adalah dalil untuk anaknya Luqman akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah bagian dari kata-kata Luqman kepada anaknya. Kenapa dia bagian dari kata-kata Luqman? Karena terindikasi di sini bahwa tidak ada huruf ataf. Kalau misalnya ada huruf ataf yang mengatakan wa innallaha latifun khabir, bisa saja ini adalah kata-kata mu'taridah, kata-kata sisipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada semua orang yang mendengarnya. Tetapi ulama mengatakan di fasal di sini tidak membutuhkan huruf ataf, maksudnya di sini adalah bagian dari kata-kata Luqman kepada anaknya supaya dia mengerti bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya, sekecil apapun Allah itu tahu
supaya dia jangan coba-coba untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itulah tafsiran atau khawatir Qur'aniyah tentang ayat yang ke-16 dari surah Luqman. Nah, ini artinya bahwa pelajaran tauhid sudah selesai dari Luqman untuk anaknya. Nanti di ayat selanjutnya akan masuk pada pelajaran ibadah, pelajaran amal. Selanjutnya lagi nanti ada pelajaran adab-adab tertentu dari Luqman kepada anaknya. Nah, ini tasalsul ini, susunan-susunan ini betapa rapi diberikan oleh Luqman kepada anaknya, mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.